Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabila Aurelia. Nama saya Nabila Mediana. Selamat menyaksikan. Yang kita bahas dari kearifan lokal, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada unsur-unsur, yang kelima ada bentuk, yang keenam ada ciri-ciri, yang ketujuh ada potensi. Pengertian kearifan lokal. Secara bahasa, kearifan lokal berasal dalam bahasa Inggris yaitu lokal atau setempat dan wisdom atau kearifan. Secara umum, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal milik sekelompok masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Lalu, yang kedua ada karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam. Yang ketiga, berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Yang keempat, berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Fungsi kearifan lokal yang pertama berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, yang kedua berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang keempat berfungsi sebagai petuah sastra, kepercayaan, dan pantangan, yang kelima bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada upacara pertanian, yang keenam bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. Lalu ada unsur-unsur kearifan lokal. Yang pertama, nilai lokal. Nilai lokal dapat ditunjukkan dari kebiasaan ataupun tingkatan bahasa dalam masyarakat. Yang kedua, keterampilan lokal, mengandung kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan alam dan sosialnya. Yang ketiga, pengetahuan lokal. Setiap masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai lingkungan hidupnya. Yang keempat, ada hukum lokal. Biasanya berupa hukum adat yang cenderung tidak tertulis, memiliki kandungan kemasyarakatan, kekeluargaan, dan tidak lepas dari unsur keagamaan. Yang kelima, kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal muncul dan berkembang dari latar belakang masyarakat, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda. Bentuk kearifan lokal yang A, wujud nyata atau tangible. Yang pertama ada tekstual, contohnya kitab tradisional yang berasal dari Jawa yang kita bisa lihat pada gambar ini. Yang kedua ada bangunan arsitektur, contohnya rumah adat Nungol Sesat yang berasal dari Lampung. Yang ketiga benda cagar budaya atau tradisional, contohnya senjata terapang yang berasal dari Lampung. Yang keempat kuliner atau makanan khas daerah, contohnya sekubal yang berasal dari daerah Lampung. Lalu, bentuk kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Contohnya yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita, serat nilai-nilai ajaran tradisional. Serat ini disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Contohnya, silih asah, silih asih, silih asuh, yaitu petuah dari Jawa Barat. Petuah ini berarti semua unsur dalam kehidupan manusia haruslah saling dijaga keseimbangannya. Salah satu kasih sayang antara manusia kepada alam lingkungan hidup. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar dan asli. Yang keempat, mampu mengendalikan masyarakat. Yang kelima, memberi arah pada perkembangan budaya. Lalu ada potensi kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Yang kedua, kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Yang keempat, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Yang kelima, kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, misalnya pada seni tekstil atau batik di Indonesia. Yang pertama, motif teruntum berasal dari Jawa, mengandung makna cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin subur berkembang. Yang kedua, motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mengandung makna yang sangat dalam, yaitu kesabaran dalam menghadapi masalah. Lalu, ada kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Subayang contohnya, yaitu Lubuk Larangan.
Lubuk Larangan dapat dipahami sebagai daerah yang secara alami merupakan tempat berkembang biak ikan dan ekosistem air lainnya, serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode waktu tertentu, baik dengan cara apapun, apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan. Kearifan lokal dalam bidang pertanian Subak di Bali. Subak adalah suatu organisasi masyarakat adat yang mengelola irigasi untuk sistem pengairan. Subak memiliki karakteristik sosio-agraris, religius yang berlandaskan filosofi Trihita Karana merupakan ajaran Hindu Bali yang menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Lalu, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Disadari, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam. Pohon besar secara ilmiah memang menyimpan cadangan air tanah dan Kearifan lokal dalam cerita budaya, petua, dan sastra. Sastra lisan Lampung, contohnya Sekiman yang berarti pribahasa, di kedo biduk teminding di sanuai tenimbu. Artinya, di mana sampan berlabuh di situ air ditimba. Maknanya, pandai-pandailah membawa diri, bersikaplah sesuai dengan adat istiadat setempat. Lalu, terakhir kesimpulan. Jadi, kearifan lokal di Indonesia mengandung nilai-nilai yang patut kita teladani. Sikap yang dapat kita contoh yaitu kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, mengutamakan kebersamaan dan saling menghormati, bersama-sama menjaga lingkungan, dan tolong-menolong sesama warga negara. Sampai di sini penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.